Daniel terdiam dengan mata terbuka. Bibir Alma masih menari-nari di atas bibirnya, memaksanya untuk membuka bibir. Pikiran Daniel berkelana, meneka-neka apakah yang menciumnya saat ini benar-benar istrinya, istri polosnya. Alma menyusuri bibir Daniel seolah-olah tidak pernah puas. Dari bibir atas berpindah ke bibir bawah. Puas dengan keduanya, dengan lembut bibir hangatnya menusuk ke dalam kehangatan bibir suaminya. Daniel pun mulai terpancing. Dengan cepat tubuhnya mulai memanas. Tapi sebelum pikiran bawah sadarnya menghilang, ditelan nafsu. Dia mendorong tubuh istrinya dengan lembut, membuat mata itu bertatap dengannya. Daniel menatap Alma, seolah-olah bertanya, apa maksud dari istrinya melakukan hal ini semua? Seakan tak berdaya, Daniel menyelimuti tubuh Alma dan memakai bajunya kembali. Alma menatap dengan bingung. Kak, tidurlah sayang, besok masih kuliah. Tapi kak, tidurlah. Daniel memeluk tubuh istrinya dengan sayang. Rasa cintanya pada Alma dan bayi mereka melebihi dari nafsunya yang sedang membubung tinggi. Bila dengan menahan nafsu bisa membuat Alma dan bayi mereka baik-baik saja, maka dia akan melakukannya. Daniel mencurai Alma dengan kecupan, hingga sebelum berusaha untuk memejamkan matanya. Alma tidak bisa memejamkan mata. Dia bertanya-tanya, mengapa Daniel menolaknya? Apa karena sekarang dirinya hamil sehingga membuat Daniel tidak bernafsu terhadapnya? Padahal awalnya mereka baik-baik saja. Bahkan Daniel membuatnya mencapai pelepasan. Lalu mengapa tiba-tiba laki-laki itu menghentikan aktivitasnya? Apa tubuhnya sudah tidak menarik lagi? Alma melayangkan pandang pada tubuhnya yang masih setengah telanjang. Perutnya masih rata dan bagian tubuh yang lain belum mengalami pembengkakan. Hanya satu bagian tubuhnya yang berubah menjadi lebih sensitif dan membesar, yaitu dadanya. Tapi bukankah laki-laki suka dengan perempuan berdada besar? Alma menatap wajah Daniel yang terlelap di sebelahnya. Sangat tidak mengerti dengan pikiran suaminya. Alma memeluk Daniel dan menyusupkan kepalanya di dada suaminya. Cintai aku, Kak, bisiknya putus asa. Pagi itu, Alma bangun pagi dan menyiapkan sarapan. Bu Ida melihatnya dengan keheranan. Bukan tanpa alasan, Bu Ida bersikap seperti itu. Selama beberapa hari, nyonya mudanya selalu bangun siang dan bermalas-malasan. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tiba-tiba, nyonya muda bangun pagi dan mulai memasak seperti kebiasaannya sebelumnya. Apa masa-masa ngidamnya sudah berlalu? Saya bantu ya, Non? Tidak usah, Bi. Ini sudah mau selesai. Alma menyiapkan sarapan ala-ala American breakfast. Sosis panggang, cabbage egg, roti panggang, kentang goreng, dan margarin. Untuk minumannya, dia menyiapkan kopi hangat untuk Daniel. Sedangkan untuk dirinya sendiri, susu khusus ibu hamil. Kemudian Alma ke kamar mereka, bermaksud untuk membangunkan Daniel. Kak, bangun.
Alma mengucupi pipi Daniel. Pria itu tersenyum, namun matanya masih terpejam. "Cium aku," katanya. "Cup, cup, cup." Alma menurutinya. Ia mengecup bibir Daniel. Lagi. Cup, cup, cup. Daniel memegang kepala Alma dan membalas ciuman itu lebih dalam lagi. Kemudian, dia membalik posisi mereka hingga tubuh Alma berada di bawahnya. Daniel kembali mengekspor bibir Alma. Bibirnya merambah ke kedalaman bibir Alma, menyusuri kehangatannya. Ciuman yang pada awalnya lembut berubah menjadi panas. "Kak, stop." Alma mencoba mendorong tubuh Daniel. Sudah saatnya kakak bangun." Alma mengambil nafas dalam-dalam. Daniel melepaskan bibirnya dari bibir Alma. Namun bibir itu berlabuh di tulang selangkang Alma yang terbuka. "Kak." Alma mendorong kepala Daniel, merangkup wajah itu dengan kedua tangannya. "Sudah pagi, sudah saatnya bangun." Daniel mengejap-ngejapkan matanya. Dia sedang bermimpi bercinta dengan istrinya. Percintaan mereka sangat hebat. Dia benar-benar tidak tahu bahwa istrinya sekarang tengah berada di bawah tubuhnya. Daniel terlonjak kaget. Dia segera menjauhi tubuh Alma dan berdiri dengan cepat. Tonjolan birahi tercetak dengan ketat di celana boksernya. Maafkan aku. Aku akan segera mandi." Daniel pergi ke kamar mandi dengan cepat, meninggalkan Alma yang menatapnya dengan raut wajah sedih. Lagi-lagi, Alma merasa ditolak. Daniel mengantar Alma ke kampus. Di sepanjang perjalanan, dia banyak kediam. Alma memperhatikannya dengan dalam. Pikirannya bertanya-tanya, apa dia membuat Daniel marah lagi? Sesampainya di kampus, Daniel memarkir mobil di parkiran. Kemudian, dia turun dari mobil dan membuka pintu untuk Alma. "Apa kakak langsung ke kantor?" "Tidak, aku akan menunggu sampai kelasmu selesai. Setelah itu, aku akan mengantarmu ke rumah Mami." "Bisakah aku ke rumah Kak Nisa saja?" "Kenapa? Apa kamu tidak nyaman bersama Mami?" Bukan seperti itu. Hanya saja aku kangen dengan Kak Nisa." "Baiklah sayang, aku akan mengantarmu ke rumahnya. Sekarang masuk kelas dulu." Daniel menggenggam tangan Alma dan mengantarkan wanita itu sampai di depan kelas. "Aku akan menunggu di sini. Masuklah." Daniel mencium tangan Alma dan menyuruhnya masuk. Dengan berat hati, Alma mengikuti kelas. Seperti biasa, keberadaan Daniel benar-benar sangat menonjol. Banyak mahasiswi-mahasiswi yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Tak terkecuali Firda. Wanita itu tampak bercakap-cakap dengan Daniel. Dari gestur tubuhnya, terlihat bahwa Firda tertarik dengan suaminya. Alma melihat semua itu dari dalam kelas. Kakinya sudah gatal ingin menghampiri mereka. Ketika tiba-tiba, Daniel melayangkan pandang dan menunjuk dirinya. Senyum seksinya langsung terpancar, membuat Alma tertegun melihatnya. Firda ikut-ikutan melihat apa yang ditunjuk Daniel. Tatapan Firda dan Alma bertemu. Tampak kilatan keterkejutan di wajahnya. Kemudian Firda tampak berpamitan dan masuk ke dalam kelas. Firda langsung duduk di bangku sebelahnya. Sumpah Al,
Itu lagi di depan suami kamu. Gila kamu ya. Hah? Jangan hahoy aja. Itu beneran dia suami kamu? Firda menunjuk-nunjuk Daniel. Kata siapa, Fir? Kata siapa? Ya kata dia sendirilah. Aku tanya, lah dia lagi ngapain berdiri di depan kelas? Dia jawab lagi, nungguin istrinya. Pas aku tanya istrinya namanya siapa, dia nunjuk kamu, Al. Serius, dia suami kamu? Mujur banget nasib kamu, Firda berkata dengan berapi-api. Tangannya menepuk-nepuk punggung Alma dengan gemas. Beneran dia bilang aku istrinya? Iyalah, ngapain juga aku bohong? Oh, pantas aja. Kamu tumbuh penuh dengan kecupan. Suami kamu ganas juga. Hai, hihihihi. Apaan sih, Fir? Wajah Alma memerah, membayangkan Firda tahu berkas cupangannya. Bagaimana rasanya bercinta dengan bule, Al? Enak gak? Pasti barangnya besar dan panjang banget kan? Duh, jadi bayangin nih. Hihihi. Alma langsung menutup mulut Firda yang tidak punya aturan itu. Wajahnya sudah memerah karena kepiting rebus. Untung aja dosen Malkul datang menginterupsi percakapan mereka yang tak berguna. Di sepanjang kelas, Firda tak henti-hentinya menggodanya. Dia mencari gambar alat kelamin pria dan menunjukkannya pada Alma. Segede ini, Al? Atau yang ini? Yang mana, Al? Ingin rasanya Alma melempar ponsel itu. Sepertinya dia sudah salah memilih teman. Temannya ini benar-benar memiliki otak yang kotor. Alma berusaha mengabaikan Firda. Dia memusatkan fokusnya pada dosen. Sesekali ia menatap suaminya yang dengan setia menunggunya di luar. Hatinya panas setiap kali ada siswa-siswi ganjen yang datang dan berusaha menggoda suaminya. Lihat, Al, itu Cantika, mahasiswi satu angkatan di bawah kita. Dia primadona di kampus kita. Lihatlah betapa ganjennya dia menggoda suamimu. Menurut rumor, dia sangat suka dengan laki-laki maco. Suamimu masuk kriteria itu. Nah, lihat. Dia mulai mengeluarkan ponselnya. Sepertinya dia sedang minta nomor suamimu. Firda menjadi kompor meleduk. Tanpa dikompori, Firda pun, Alma sudah panas. Bagaimana tidak? Wanita yang bernama Cantika itu sangat seksi. Tubuhnya sangat ideal. Dadanya besar, pinggangnya ramping dengan bentuk bokong yang sangat bulat dan padat. Wajahnya juga sangat cantik. Wanita itu memakai baju sangat ketat dengan rok hot pants yang menutupi bokongnya dengan sangat sempurna. Tidak ada laki-laki normal yang bisa menolaknya. Alma menatap tubuhnya sendiri. Tubuhnya terbilang tidak menarik. Tidak ada lekuk-lekuk menonjol yang akan membuat laki-laki ngiler melihatnya. Apalagi sebentar lagi tubuhnya akan membengkak seperti gajah. Apa itu alasan Daniel menolaknya? Karena tubuhnya sudah tidak menarik. Karena banyak perempuan di luar sana yang memiliki tubuh lebih menarik. Tanpa sadar, Alma menitikkan air mata. Al, suamimu kesini. Firda menyenggol bau Alma, membuat Alma kembali dalam lamunan. Tanpa disadari, kelas sudah berakhir. Banyak siswa dan siswi yang sudah meninggalkan kelas. Ayo pulang. Daniel mengulurkan tangannya. Namun Alma tak kunjung meraih tangan itu. Akhirnya Daniel mengambil tangan Alma dan menggenggamnya. Aku pulang dulu ya, Fir. Iya, hati-hati, Al. Firda mencuri-curi pandang pada Daniel. Dilihat dari sudut manapun, suami temannya ini memang ganteng. Thank you, Grill.
bantu aku jaga dia. Dia sedang hamil bayiku. Daniel memegang perut Alma dengan lembut. Lagi-lagi Firda seolah-olah tertampar. Dia menatap Alma dengan iri. Beruntung sekali nasib Alma. Punya suami yang sangat tampan dan sepertinya juga kaya. Tapi wanita sebaik Alma memang pantas untuk mendapatkannya. Firda dengan tulus mendoakan kebahagiaan temannya. Daniel menggandeng tangan Alma dengan erat. Dia memperlakukan Alma dengan sangat hati-hati. Dia kembali membukakan pintu untuk Alma. Jadi ke rumah Nisa? Baiklah, aku akan mengantarmu ke rumahnya. Nanti sepulang kerja, aku akan menjemputmu. Alma tidak mendengarkan perkataan Daniel lagi. Tatapannya terpaku pada ponsel yang diletakkan di dashboard. Dia penasaran, apa Daniel menyimpan nomor wanita bernama Cantika itu? Apa mereka sudah bertukar nomor? Tadi, pikirannya tiba-tiba melamun, sehingga dia tidak bisa melihat adegan selanjutnya. Bila 1,5 jam saja di kampus, Daniel sudah didekati beberapa wanita. Lalu, seberapa banyak wanita yang mendekatinya ketika sedang tidak bersamanya? Alma begitu penasaran dengan isi ponsel Daniel. Berapa banyak nomor wanita yang tersimpan di sana? Bolehkah dia melihat isi ponselnya? Apakah Daniel tidak akan menganggapnya sebagai istri paranoid dan posesif bila dia melakukannya? Alma terlalu berkutat dengan pikirannya, sehingga dia tidak sadar bahwa mereka sudah sampai di rumah Nisa. Sudah sampai sayang, ayo turun. Daniel membuka safety belt Alma dengan kembali membuka pintu mobil. Rupanya Daniel sudah menghubungi Nisa terlebih dahulu, sehingga wanita itu sudah siap menunggu mereka di depan rumahnya. Sayangku, Nisa menghampiri Alma dan memeluk adiknya. Kata ibu, kamu hamil sayang? Selamat ya sayang. Nisa menciumi kening adiknya dengan sayang. Kemudian dia beralih menatap Daniel yang berdiri tak jauh darinya. Uncle Neil menjilat ludahnya sendiri ya? Katanya mau menunda punya anak sampai adikku lulus kuliah. Lalu apa ini? Daniel merasa tersindir. Aku pergi dulu. Pulang kerja, aku akan menjemputnya lagi. Daniel sepertinya sangat malu menatap Nisa. Sayang, aku ke kantor dulu ya. Pulang kerja, aku akan menjemputmu. Oke? Daniel memeluk tubuh Alma dengan erat dan mencium keningnya. Tanpa menunggu jawaban, dia masuk ke dalam mobil dan pergi, meninggalkan Alma yang menatapnya dengan hampa. Ada apa sayang? Apa ada masalah? Wajahmu terlihat terlalu banyak pikiran. Nisa menggandeng tangan adiknya dan membawanya ke dalam rumah. Alma tidak bisa memendam rasa penasarannya lagi. Dia pun bertanya, Kak, apa kakak masih sering melakukannya dengan Kak Jiko? Hah? Melakukan apa? Melakukan hubungan suami istri?